Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul 3 saham incaran yang akan saya fokuskan untuk dividen investing. Nah, tapi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Setelah melihat penurunan IHSG baru-baru ini, akan banyak sekali investor yang merasa takut, kapok, bahkan melakukan cut loss di saham. Ada juga investor yang masih santai saja karena investor ini rutin membeli saham dividen dan tentunya sudah sering mendapatkan dividen sehingga investasinya terus bertumbuh. Maka psikologis pun akan lebih terjaga ya ketika kita melakukan dividen investing. Apalagi sahamnya bisa selalu bangkit kembali dari fase krisis. Di tahun ini ternyata ada saham dividen investing guys yang absen dan juga tidak membagikan dividen final di tahun 2024. Contohnya adalah saham Demas. Ini adalah saham yang sangat sempurna sebenarnya untuk melakukan dividen investing. Profitabilitasnya tinggi, valuasinya murah, kinerjanya bagus, dan juga selalu membagikan dividen dengan rasio DPR yang sangat tinggi. Apalagi nominal saham per lot untuk Demas juga sangat terjangkau ya untuk dibeli oleh investor retail, yaitu Rp150 per lembar saham. Tapi karena lahan land bank Demas semakin urgent ya guys ya, kemungkinan Demas ini berencana untuk mengalihkan dana tersebut untuk melakukan ekspansi lahan, entah itu di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang lainnya. Sehingga Demas ini harus absen dan juga tidak bisa bagi dividen final di tahun 2024 karena land banknya ternyata semakin menipis. Dan akibat hal ini banyak sekali ya investor yang melakukan dividen investing di saham Demas harus merasa kecewa dan juga memindahkan sahamnya dari saham Demas. Maka untuk dividen investing di tahun ini dan seterusnya, kita ternyata harus lebih selektif lagi nih dalam memilih saham dividen investing. Ada beberapa kriteria penting yang akan saya terapkan ya dalam melakukan dividen investing untuk tahun ini dan juga di tahun-tahun selanjutnya. Yang pertama tentu saja rutin bagi dividen. Tentu hal ini menjadi kriteria utama guys ya dalam pemilihan dan juga melakukan dividen investing. Lalu yang kedua, sahamnya harus memiliki siklus tren dan juga berfluktuasi. Hal ini berguna ya untuk memaksimalkan dollar cost averaging di harga yang termurah dalam pembelian saham ya di harga yang murah saat trennya ini sedang turun. Lalu yang ketiga, adanya urgensi dari pengendali untuk membagikan dividen. Nah, kita kan belajar ya dari saham Demas, di mana Demas ternyata urgensinya ini berbeda gitu guys ya. Dia lebih urgent untuk menambah land bank-nya daripada membagikan dividen ya, sehingga absen dan tidak bisa bagi dividen di tahun 2024 ini. Pengendali tentu memiliki jumlah saham yang paling banyak, sehingga ketika bagi dividen, pengendali juga akan mendapatkan dividen yang paling banyak guys, dengan power ya, suara terbesar dalam memutuskan pembagian dividen. Nah, ini sangat bagus ya untuk kelangsungan pembagian dividen rutin setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan pengendalinya itu ingin perusahaannya rutin membagikan dividen, ya pastinya akan bisa membagikan dividen secara rutin setiap tahunnya ya, karena pengendali ini adalah pemilik lembar saham terbesar di perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, bisa bangkit dari fase krisis. Ketika melakukan dividen investing, kita berharap bisa membeli sahamnya di harga paling rendah, lalu mendapatkan dividen yield yang besar, dan tentunya kita pun punya harapan yang sama terhadap saham dividen ini agar bisa bangkit kembali dari fase bearish atau ketika fase krisis. Guys, jadi harus sejalan nih ketika kita berharap sahamnya ini bisa kita beli di harga rendah ya guys ya, pastinya ada sesuatu hal yang menyebabkan saham ini turun. Ada hal negatif yang menyebabkan kenapa sahamnya itu bearish ya dan juga anjlok. Nah, tapi ya ketika kita sudah beli di harga terendah, kita punya harapan juga sahamnya bisa bangkit kembali. Nah, ini tentunya harus berdasarkan dari fundamentalnya juga. Kalau misalkan fundamentalnya bisa bertahan ya, perusahaannya tetap bagus, maka ketika harga sahamnya anjlok, itu berarti kesempatan emas untuk kita beli di harga yang termurah. Seperti itu guys ya. Yang pertama, saham incaran saya ya untuk dividen investing adalah saham Astra International dengan kode saham ASII.
Nah, kriteria pertama ini masuk juga ya untuk saham Astra International, di mana ASI ini rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun, bahkan termasuk di saat pandemi COVID-19. Teman-teman bayangkan ya, di saat pandemi COVID-19 harga saham anjlok ya, tiba-tiba banyak PHK, tiba-tiba banyak kasus orang meninggal ya, dan juga kita dibatasi. Banyak juga pekerja-pekerja karyawan yang dirumahkan. Ada yang di PHK, ada yang diberi gaji setengah ya guys ya. Pokoknya kacau lah ya, carut marut gitu ya. Ketika kekacauan tersebut berlangsung, ternyata saham Astra International ini masih bisa bagi dividen, bahkan 2 kali dalam setahun. Teman-teman bayangkan ya, ketika ekonomi sedang down, ternyata investasi teman-teman di Astra International ini masih bisa menghasilkan cash flow yang positif untuk teman-teman, yaitu sebagai dividen gitu guys ya. Penerimaan dividen tiap tahunnya ternyata masih jalan nih. Nah, berarti kan Astra International ini adalah perusahaan besar yang sudah terbukti masih bisa bagi dividen bahkan ketika kondisi krisis tergelap sekalipun, seperti itu. Lalu untuk kriteria kedua ya, poin kedua, Astra International juga memiliki fase bearish trend, dan ini bisa kita manfaatkan ya untuk borong di harga termurahnya. Bisa dapat dividen yield yang cukup tinggi juga kalau misalkan kita punya average di harga yang cukup rendah. Untuk harga saat ini ya di 4.420, maka dividen yield yang akan kita dapatkan jika kita asumsikan dividennya sama dengan dividen tahun ini, maka dividen yield yang bisa kita dapatkan adalah 11,7%. Bahkan kalau misalkan Astra International ini turun sampai di level psikologis di 4.000, maka dividen yield yang akan kita dapatkan adalah di angka 12%. Hampir ya guys ya, hampir menyamai dividen yield dari saham-saham di sektor batubara loh guys ya. Dan untuk potensi capital gain-nya, untuk potensi kenaikan harganya juga sangat tinggi ya. Kalau misalkan Astra International bisa bangkit lagi ya ke level 7.000, maka kita bisa mendapatkan capital gain 58% dari saham Astra International. Lalu poin ketiga, adanya urgensi dari pengendali untuk Astra International agar selalu bisa bagi dividen kepada pengendalinya, yaitu perusahaan investasi Jardine Matheson asal Inggris melalui Jardine Cycle and Carriage Limited ya guys ya. Dan di sini kita lihat ya, memiliki lembar saham paling banyak yaitu 50,11% ya untuk pengendali dari Astra International ini, sedangkan masyarakat non-warkat ini memiliki 45% saham Astra International, yang berarti ya hampir setengah dari dividen Astra International yang dibagikan itu masuk ke kantong investornya. Seperti itu guys ya. Jadi kurang baik apalagi nih ya, Astra International di tahun pandemi masih bisa bagi dividen, dan saya yakin di tahun 2024 ini pun akan ada pembagian dividen interim untuk Astra International ya di bulan Oktober 2024, dan juga saya yakin di tahun 2025 juga masih bisa bagi dividen. Lalu poin keempat, saham ASI selalu bisa bangkit kembali dari fase krisis dan juga bearish trend. Dan hal ini juga menjadi bukti ya bahwa ASI adalah perusahaan yang bagus untuk diinvestasi. Lalu yang kedua adalah saham Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau kodenya BBRI. Sebenarnya for big banks juga cukup bagus ya, BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA juga bagus ya. Dan juga ada saham-saham bank second liner juga yang cukup menarik. Tapi dari sisi dividen dan juga penurunan harga, saya melihat BBRI ini memiliki potensi dividen yield dan juga kenaikan harga yang paling tinggi. Poin pertama, ternyata BBRI ini juga rutin bagi dividen ya dalam setahun ini, dan juga termasuk yang bisa bagi dividen ketika pandemi COVID-19 ya, seperti Astra International tadi. Lalu yang kedua, fase bearish trend ini sesuai dengan fase krisis ekonomi. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ya adanya tanda-tanda krisis ekonomi, misalkan teman-teman melihat ketika suku bunga acuan tinggi ya seperti yang terjadi di saat ini, maka saham-saham perbankan termasuk BBRI ini berpotensi turun. Nah, di sanalah dan di waktu inilah ya sebenarnya kesempatan emas untuk kita bisa memborong saham Bank BRI di harga yang cukup murah. Tapi tentunya kita harus menunggu nih apakah BBRI akan tetap bertahan di level 4.000-an atau BBRI ini malah bisa turun sampai di bawah 4.000 ya guys ya. Dengan harga saat ini di 4.180 ya, mendekati level psikologis di 4.000, kita akan melihat apakah BBRI masih mampu bertahan atau tidak. Tapi di level saat ini pun kita berpotensi mendapatkan dividen yield 7,6% dan juga potensi dari kenaikan harganya sebesar 54%-an. Nah, kalau misalkan di beberapa tahun sebelumnya dividen dari saham BBRI ini paling cuma sekitar 4-5%-an lah.
kita kalau misalkan mau mencari dividen yield tinggi itu harus dari saham batubara guys. Dan untuk dividen yield dari perbankan sebesar 7%-an itu kita harus masuk dan investasi di saham BJTM dan juga BJBR. Ya mau gimana kan, saya tidak yakin dengan saham BJTM dan BJBR gitu ya. Saya lebih yakin dengan saham-saham big banks. Ya berarti kan kita harus menerima ya dividen yield berapapun yang dibagikan oleh BBRI. Tapi lain ceritanya dengan kondisi saat ini ketika harga sahamnya turun, kita bisa mendapatkan dividen yield yang setara ya dengan waktu itu kita berinvestasi di saham perbankan yang yieldnya cukup tinggi, yaitu di angka 7%-an. Seperti itu guys ya. Jadi ini kesempatan yang sebenarnya sangat menarik. Lalu poin ketiga, negara Indonesia sebagai pengendali dari perusahaan Bank BRI atau BBRI ini selalu memiliki urgensi dan juga target penerimaan dividen dari perusahaan BUMN. Nah, kemarin Bapak Erick Thohir ya di awal tahun 2024 juga sudah mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN itu memiliki target penerimaan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, kita sih berharap ya untuk Kementerian BUMN ini selalu menjaga kinerja dari perusahaan BUMN. Kan imbal hasilnya juga positif untuk negara gitu guys ya. Dia bisa membagikan dividen juga dan keuntungan ya dalam bentuk dividen tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika ya pengendalinya punya urgensi untuk membagikan dividen, maka kemungkinan untuk tidak bagi dividen itu sangat kecil guys. Dan ini sangat menguntungkan ya untuk kita karena kita tentunya tidak akan pernah absen dan tidak pernah dapat dividen kalau misalkan kita masuk di BBRI seperti itu. Poin keempat, negara Indonesia harus memelihara kestabilan perbankan BUMN agar bisa menjaga cerminan ya dari ekonomi Indonesia agar selalu bagus ya guys, dalam kondisi yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan Indonesia ini ingin banyak investor asing masuk ya berinvestasi di Indonesia, maka yang harus dijaga pertama kali adalah cerminan dari kondisi ekonomi Indonesia, di mana negara ini harus mempertahankan perbankan-perbankan besar agar bisa terus konsisten meraih laba yang besar juga, seperti itu guys. Lalu untuk saham ketiga ya, saya memilih saham Adaro Energy ya dengan kode saham ADRO. Sebenarnya banyak sekali ya saham batubara yang menarik, tapi ADRO ini menjadi salah satu saham favorit dividen investing juga karena stabilitas laba dari porsi ekspor yang sangat besar dan juga pembagian dividen rutin dari saham Adaro Energy. Nah, teman-teman mungkin tahu juga ya bahwa di tahun 2024 ini Adaro Energy itu dia bagi dividen ya 2 kali dalam setahun, yaitu di awal tahun 2024 dan juga di pertengahan tahun 2024. Nah, Adaro ini juga membagikan dividen dalam bentuk dolar karena kemungkinan pendapatan Adaro ini paling besar juga dalam mata uang asing guys ya, dalam dolar. Kenapa? Ya karena porsi ekspornya ini sangat besar dibandingkan dengan porsi penjualan di dalam negeri. Lalu poin kedua, ADRO juga termasuk saham yang siklikal ya, sama dengan saham batubara lain, namun selalu bisa bangkit dari siklus bearishnya. Saat ini ADRO itu malah bisa bertahan uptrend di saat market sedang anjlok dan juga merah merona. Poin ketiga, ada nama besar dari konglomerat terkaya di Indonesia sebagai pengendali sekaligus direktur dari Adaro Energy, yaitu Bapak Garibaldi Thohir ya guys ya, selaku pemilik dari Adaro Mineral juga tentunya. Lalu poin keempat, saham ADRO ini terbukti selalu memberikan kinerja terbaiknya sehingga harga sahamnya bisa uptrend kembali setelah sempat turun dalam. Nah, kalau misalkan nggak salah ya, saya pernah baca berita di mana Bapak Garibaldi Thohir ini memang beliau mengatakan bahwa akan terus konsisten dalam pembagian dividen, terutama dari saham Adaro Energy. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok ADMR nggak bagi dividen ya Kak? Nah, karena kan Adaro Energy dan Adaro Mineral itu pengendalinya sama ya, pemiliknya sama yaitu Bapak Garibaldi Thohir. Jadi ketika Bapak Garibaldi Thohir ini merasa ya bahwa keuntungannya ini cukup dibagikan sebagai dividen di saham Adaro, maka untuk ADMR tidak perlu bagi dividen. Seperti itu guys ya penjelasannya. Berikut adalah saham dividen investing yang akan saya fokuskan untuk saat ini. Yang pertama adalah Astra International, yang kedua adalah Bank BRI, yang ketiga adalah Adaro Energy. Kondisi saat ini sangat menguntungkan ya jika kita bisa beli banyak saham ASI dan juga BBRI karena harga kedua saham ini juga sedang terkoreksi cukup dalam. Dengan valuasi yang semakin murah tapi berpotensi memberikan imbal hasil dividen yield yang maksimal. Untuk ADRO,
mungkin tetap akan saya hold ya guys ya, tanpa menambah jumlah lot selama masih berada di posisi uptrend, dan tentunya menunggu saat yang tepat untuk beli di harga bawah tentunya. Dengan proyeksi di bulan Oktober ya adalah waktunya dividen interim dari Astra International. Lalu di awal Januari 2025 biasanya BBRI juga kembali ya akan bagi dividen interim. Maka ada cukup waktu yang cukup panjang tentunya untuk kita menambah lot di kedua saham tersebut. Sehingga target penerimaan dividen di tahun 2025 akan menjadi lebih tinggi karena punya saham bagus di harga bawah untuk dividen investing. Nah, jadi gini guys, kalau misalkan kita rutin ya berinvestasi di saham yang rutin juga bagi dividen, maka efek compounding interest atau efek bola salju itu akan terus bergulir. Setiap tahunnya akan terus bergulir. Bedanya ketika ASI dan BBRI ini turun, kita bisa beli di harga yang lebih murah. Kalau misalkan di beberapa bulan sebelumnya kita beli BBRI misalkan ya di harga 5.300, 5.400 ya. Tapi di saat ini kita bisa beli BBRI di harga 4.100-an aja gitu guys. Jadi lebih murah lah untuk kita bisa membeli saham BBRI. Jadi kalau misalkan yang tadinya misalkan tadinya kita sekian juta ya, bisa mendapatkan 10 lot. Tapi dengan nominal yang sama, kita bisa menambah jumlah lot kita. Jadi tetap fokus terhadap jumlah lotnya nantinya. Nah, kalau misalkan dengan jumlah yang sama, misalkan kita dapat 12 lot, berarti kan lot kita itu akan lebih tinggi ya, akan kita bisa dapat jumlah lot yang lebih banyak lah dengan nominal pembelian yang sama untuk saham yang kita investasikan seperti itu. Untuk prediksi waktu kebangkitan IHSG dan juga saham-saham big banks dan juga saham big caps lain sudah pernah saya bahas ya di video dengan thumbnail di bawah ini. Semoga kamu punya strategi yang bagus juga di fase market bearish kali ini ya. Dan kalau misalkan belum punya strategi, boleh teman-teman simak video dengan thumbnail di bawah ini. Apakah kamu sudah punya saham favorit untuk dividen investing? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.